Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Tahu nggak sih, sebagai pembelajar yang selalu haus akan hikmah, kadang kita ngerasa butuh cara untuk ngehubungin teks-teks klasik Islam yang agung dengan realita kehidupan modern kita sehari-hari. Nah, di ulasan ini kita bakal menyelami lautan ilmu dari sumber-sumber yang sahih. Kita akan membedah makna hadis-hadis pilihan dan melihat langsung bagaimana sih pesan-pesan universal dari Nabi Muhammad SAW ini ternyata masih relevan banget dan bisa langsung kita praktekin di rutinitas kita sekarang. Yuk kita mulai! Hari ini kita akan menempuh sebuah perjalanan luar biasa, dari hal-hal berskala makro sampai ke dimensi keabadian. Agenda kita mencakup pondasi agama dan keimanan, kebaikan sehari-hari, keluarga, harta dan sesama, sikap terhadap dosa, dan kita tutup dengan pembahasan soal takdir dan akhir zaman. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, pondasi agama dan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa sawmi Ramadan." Nah, dari riwayat Bukhari ini, syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa Ramadan itu teman-teman bukan sekedar rutinitas aja. Ini ibarat tiang pancang yang menopang seluruh struktur kehidupan kita. Coba bayangin, tanpa kelima hal ini, nggak ada bangunan yang bisa berdiri tegak kan? Ini adalah fondasi absolut kita dalam menavigasi kerasnya kehidupan. Tapi, iman itu sebenarnya nggak cuma hitam putih loh. Nabi SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ternyata punya lebih dari 60 cabang. Dan yang menarik, sifat malu atau modesty ditekankan sebagai cabang utamanya. Indah banget kan? Keimanan itu kompleks, bukan cuma soal seberapa rajin ritual fisik kita, tapi juga tentang karakter hati, tentang gimana kita punya rasa malu yang pada akhirnya ngerem kita dari berbuat keburukan. Dan dalam beragama, ada satu prinsip utama yang harus kita pegang erat. Yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan bikin orang lari. Pesan ini bijaksana banget. Islam itu dirancang untuk merangkul, membimbing dengan cahaya, bukan untuk ngasih beban sampai orang merasa tercekik. Jadi, mari kita bawa mentalitas yang adem ini dalam cara kita beragama sehari-hari. Lanjut ke bagian kedua ya, kebaikan sehari-hari. Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mifsalin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau setiap manusia dari anak cucu Adam itu diciptakan dengan 360 persendian. Nah, angka 360 ini bukan cuma sekedar fakta anatomi kedokteran biasa. Ini semacam metafora tanggung jawab. Artinya apa? Setiap sendi yang bisa kita gerak-gerakin hari ini, itu nuntut sebuah bentuk syukur, semacam pajak sedekah harian atas nikmat fungsi geraknya. Terus gimana cara bayar pajak sendi itu? Kelanjutan hadisnya bilang, "Faman kabbarallah wa hamidallah wa azala hajaran antarikin nas." Barang siapa yang bertakbir, memuji Allah, menyingkirkan batu atau duri dari jalanan, serta ngajak ke kebaikan, itu udah terhitung sedekah. Akses buat dapat pahala itu ternyata gampang banget ya. Praktis, membumi, sesederhana kita mindahin duri dari tengah jalan supaya orang lain gak celaka. Terus di level sosial nih, etika kita juga diatur dengan luar biasa elegan. La yastur abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Gaklah seseorang menutupi aib saudaranya di dunia, melainkan Allah bakal nutupin aibnya di hari kiamat. Ini transaksi spiritual yang keren abis. Cuma dengan nahan lisan supaya nggak ngombongkar keburukan orang, kita itu lagi berinvestasi besar-besaran untuk kehormatan kita sendiri kelak di pengadilan Allah. Keanggunan sosial yang tiada duanya benaran. Dan kalau keseharian kita lagi diuji sama penyakit, coba deh resapi kepastian ini. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah nggak bakal nurunin penyakit, melainkan pasti diturunkan juga penawarnya. Buat kita, pesan ini adalah suntikan harapan dan ketenangan. Jadi, setiap sakit fisik atau perjuangan yang lagi Anda alamin, solusinya itu udah ada, udah disiapin sama Allah. Tugas kita ya tinggal sabar dan pantang nyerah buat nyari pengobatannya. Kita melangkah ke bagian ketiga, keluarga, harta, dan sesama.
Nah, sebelum kita ngobrolin soal manajemen aset, kita lurusin dulu ya definisinya. Laisal gina an kasratil aurat, walakinnal gina ginan nafs. Kekayaan sejati itu nggak diukur dari seberapa melimpah materi atau perhiasan yang kita punya. Tapi kekayaan sejati adalah kayanya hati. Rasa tenang, ngerasa cukup, dan jiwa yang nggak diperbudak gengsi, itulah kekayaan sebenarnya yang nggak akan pernah kena inflasi. Walau begitu, Islam itu tetap realistis kalau urusan harta fisik. Di kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu lagi sakit parah dan mau nyedekahin seluruh hartanya, Nabi melarang keras, lalu bersabda, "Ats-tsulusu katsirun, innaka antadzara warathataka agniya'a khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafunan nas." Sepertiga aja itu udah banyak, kata beliau. Meninggalkan ahli waris kamu dalam kondisi serba cukup, itu jauh lebih baik daripada ninggalin mereka miskin dan ujung-ujungnya minta-minta ke orang lain. Ini kebijaksanaan finansial yang super logis dari Rasulullah. Kedermawanan itu bagus banget, tapi memastikan keluarga inti kita aman secara finansial itu prioritas mutlak. Dan asal Anda tahu, betapa manisnya agama ini menilai interaksi kecil di keluarga kita. Kelanjutan riwayat tadi bilang, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta hatta ma taj'alu fi fimra'atik." Apapun yang Anda infakkan demi mencari ridho Allah, pasti berbuah pahala. Bahkan, dengerin ini, sampai sebatas suapan makanan yang Anda masukin ke mulut istri Anda. Kalau niatnya murni, hal seromantis dan sesederhana nyuapin makanan di meja makan pun dihitung sedekah. Manis banget kan? Nggak cuma di rumah, di ruang publik spiritual pun Islam sangat menghargai perempuan. Idza sta'dzanat imra'atun ahadikum ilal masjid, fala yamna'ha. Kalau istri kalian minta izin pergi ke masjid, jangan dilarang. Sesimpel itu. Ini jadi bukti nyata kalau komunitas Islam itu sejak awal memang inklusif, menghormati kebutuhan spiritual tiap-tiap orang, dan memastikan kalau tempat ibadah itu jadi ruang yang aman buat laki-laki dan juga perempuan. Sekarang bagian keempat, sikap terhadap dosa. Coba perhatiin perbandingan psikologis yang sangat mendalam ini. Innal mu'min yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a 'alaih. Wa innal fajira yara dunubahu kadzubabin marra 'ala anfih. Orang mukmin yang sejati itu ngelihat dosanya seakan-akan dia lagi duduk di bawah gunung raksasa yang siap menimpa kepalanya. Gelisah, sensitif, takut luar biasa. Tapi sebaliknya, orang munafik itu nganggap dosanya enteng banget. Kayak lalat yang hinggap di hidung, tinggal dikibas, lalatnya terbang. Perbandingan ini ibarat cermin buat kita. Udah sejauh mana sih kepekaan batin kita hari ini? Masih ngerasa berat nggak kalau ngelakuin dosa? Tapi, kalau Anda saat ini merasa tertindih dengan dosa yang menggunung, dengerin kabar gembira ini. Lallahu afrahu bitaubati abdih min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakah wa ma'ahu rahilatuhu. Allah itu jauh lebih bahagia menyambut taubat hambanya, melebihi kebahagiaan seorang musafir di tengah gurun mematikan. Musafir ini awalnya kehilangan unta dan semua bekalnya. Udah putus asa, nunggu mati aja. Terus pas dia bangun, tiba-tiba untanya balik lagi. Bayangin ledakan emosi senangnya musafir itu. Nah, Allah jauh lebih gembira dari itu saat kita balik dan minta ampun ke Dia. Intinya, pintu kasih sayang itu nggak pernah dan nggak akan pernah ketutup. Dan tibalah kita di bagian kelima, sekaligus yang terakhir, takdir dan akhir zaman. Mari kita zoom out sebentar, melihat dari skala kosmik perjalanan hidup kita. Inna ahadakum yijma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kita semua diproses di rahim ibu selama 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, lalu 40 hari jadi mudghah. Setelah fase biologis ini beres, malaikat diutus buat mencatat 4 hal penting: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan akhir hidupnya bahagia atau sengsara. Keteraturan takdir ini benar-benar di luar nalar kita. Jauh sebelum kita melihat matahari, blueprint kehidupan kita udah ditulis dengan sangat teliti sama Sang Pencipta. Sayangnya, ada peringatan yang benar-benar bikin merinding dari kelanjutan hadis tadi. Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi kitabuh fay'amalu bi'amali ahlin nar. Seorang manusia bisa aja beramal baik terus-terusan, sampai jaraknya sama sorga tuh tinggal sejengkal lagi, tapi ketetapan takdir mendahuluinya, dia kepeleset berbuat buruk di akhir hayatnya dan malah masuk neraka. Berlaku juga sebaliknya. Fakta ini benar-benar menampar keangkuhan kita ya. Kita nggak boleh sekalipun sombong sama amal baik kita sekarang. Kita harus terus waspada, konsisten berbuat baik, dan selalu berdoa memohon husnul khotimah, akhir yang baik.
Sebagai penutup ulasan-ulasan kita hari ini, ada satu ramalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang, wah, ini relevan banget sama zaman now. Ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali rajul min aina ashabal mal min halalin aw haram. Bakal datang suatu zaman di mana manusia udah nggak peduli lagi dari mana dia dapat harta. Mau dari jalan yang halal kek, mau haram kek, sikat aja. Coba kita diam sejenak dan renungin. Di tengah pusaran kapitalisme dan budaya materialistik yang gila-gilaan sekarang, di manakah hati, prinsip dan harga diri Anda berdiri? Apakah kita ikut arus atau kita tetap teguh memegang tiang agama? Semoga ulasan mendalam ini bisa jadi kompas pengingat buat langkah hidup kita ke depan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.